Hi, good morning everybody. How are you this morning? Hari ini kita akan belajar tentang how to describing animal atau bagaimana mendeskripsikan hewan. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, seharusnya kita berdoa lebih dahulu. And let's pray together. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan tentang hewan dan benda dengan baik dan benar, dan menghubungkan dengan beberapa kata sifat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan hewan dan benda tersebut. We are going to continue our lesson about learning adjective. Jadi sekarang kita akan melanjutkan bagaimana belajar tentang kata-kata sifat untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hewan. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar juga bagaimana untuk mempelajari objek apa yang akan kita deskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan hewan atau how to describe animal, adapun hal-hal atau karakteristik of animal yang akan kita deskripsikan. Yang pertama, size atau ukuran. Yang kedua, shape atau bentuk. Ketiga, color atau warna. Keempat, speed atau kecepatan. And habitat atau tempat tinggal. Adapun kata-kata sifat yang bisa kita rangkaikan untuk bisa mendeskripsikan hewan tersebut ada ditampilkan di layar. Silakan anak-anak melihat nanti. Ada di situ bahasa Inggrisnya sekaligus sama artinya di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang tadi itu adalah ukuran atau size. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata sifat yang mengenai bentuk atau shape. Dan adapun kata-kata tersebut silakan menyimak video tersebut dan ada bahasa Inggrisnya beserta artinya dalam bahasa Indonesia di dalam video tersebut. Kita sudah belajar atau bisa membaca tentang tampilan, tentang shape atau bentuk dari apa yang kita deskripsikan. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang color atau warna, tentang benda atau hewan yang akan kita deskripsikan. Adapun tampilan kata-kata tersebut bersama artinya silakan lihat di video yang akan ditampilkan nanti. Next, kita akan memasuki kosakata, yaitu kata sifat tentang speed atau kecepatan. Kata ini biasanya bisa dihubungkan untuk mendeskripsikan tentang hewan. Dan adapun kata-kata tersebut akan ditampilkan pada tampilan pada berikut ini. Next,
Kita akan belajar juga tentang kata sifat, yaitu berhubungan dengan habitat atau tempat tinggal. Nah, untuk mendeskripsikan hewan atau benda juga biasanya kita bisa menggunakan kata-kata di mana hewan tersebut. Adapun kosakata yang berhubungan dengan bagaimana mendeskripsikan hewan atau benda ada ditampilkan di bawah video tersebut. Contoh sebagai berikut, ada pada tampilan layar kita bagaimana mendeskripsikan tentang kanguru. Adapun berapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan tentang kanguru, dan ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan, yaitu what does it look like? Artinya kanguru itu seperti apa? Saya ulangi lagi, adapun pertanyaan yang bisa kita sampaikan untuk mendapat deskripsi tentang seekor kanguru, yaitu what does it look like? Artinya seperti apakah itu, atau kanguru itu bentuknya seperti apa? Yang pertama, this is a kangaroo. Yang kedua, it is big. Artinya kanguru itu besar. Kemudian yang ketiga, it is long. Ya, artinya seekor kanguru itu panjang. Kemudian it is brown. Brown artinya menggambarkan warna pada kanguru tersebut. Kemudian it is fast. Fast artinya menggambarkan bagaimana kanguru itu cepat untuk melompat. Kemudian next, it is in forest. Nah, menjelaskan tentang habitatnya, di manakah kanguru itu tinggal, yaitu di hutan atau forest. Nah, itu ada beberapa pembelajaran yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mendeskripsikan tentang hewan atau benda, dan sampai pada ujung pembelajaran kita tadi. Di situ ada kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan bagaimana kanguru itu tersebut, atau seperti apakah kanguru tersebut, yaitu menggunakan kata what does it look like. Nah, di situ sudah disampaikan bendanya apa, yaitu hewannya apa, itu kanguru. Kemudian ukurannya besar, kemudian panjang ekornya, kemudian warnanya brown, kemudian kecepatannya yaitu cepat, fast, kemudian habitatnya in forest. Nah, pelajaran kita hari ini, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah kosakata kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini, dan saya mohon maaf tentunya ada kekurangan tentang apa yang saya sampaikan ini. Semoga pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi, dan see you next time. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. See you next week. Dadah.